Hai Fox, di podcast kali ini kita akan kedatangan tamu narasumber dari Pres dan Wapres kita pada hari ini. Ada Kak Agis dan Kak Raffi. Hai Kak. Halo guys, di sini kita kedatangan bintang tamu nih, kedatangan narasumber dari Vokasi BEM Vokasi 2023. Di sini ada Kak Agis dan ada Kak Raffi juga. Halo. Halo, Tir. Nah, ini bisa perkenalkan diri dulu sebagai apa? Siap. Halo, Vokasi. Kenalin, nama aku Agis Nisa Sabila, biasa dipanggil Agis. Kebetulan dari program studi K3 angkatan 2021 dan alhamdulillah diamanahi menjadi Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Vokasi 2023. Ya, dan saya sendiri Raffi dari MH 2021 selaku Presiden BEM Vokasional 2023. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Raffi, salam kenal Kak Agis. Di sini kesibukannya ngapain aja gitu selama 1 bulan ini? Kesibukannya adalah mengurus BEM. Udah kayak import ya. Tetap di BEM terus gitu ya? Iya. Tapi mungkin selain di BEM nih, Selain di BEM, apakah ada kesibukan lain gitu? Kalau aku MK sih, MK. Oh, Tidak usah merdeka, ya. Jadi sibuknya lagi di kewirausahaan. Iya, untuk kuliahnya. Jadi nggak kuliah, tapi konversi. Oh gitu, itu kayak program MSIB gitu kan atau Iya, beda? semacam itu. Cuman fokusnya ke wirausaha. Kalau di sini kalau aku kebetulan tema dari program studi aku nggak kuliah, tapi kita langsung PKL. Namanya lagi PKL, kebetulan PKL di Gersik. Meskipun di Gersik, tapi tetap kok sedang ke Surabaya karena ikuti rapat. nah ini kan kesibukannya beda-beda ya, ada ikut MSIB, ada juga yang ikut PKL atau magang di kodenya masing-masing. Nah itu gimana sih cara kalian berdua ini mengatur waktu agar bisa nih mengurus BEM, juga bisa juga tetap jalan kesibukan kalian? Ya, tentunya harus ngorbanin waktu Dan yang tidur ada. gitu ya. Mau nggak mau. Mau nggak mau ada yang harus dikorbanin ya Kak Tiara. Karena memang kalau misalnya semakin kita sibuk, semakin tanggung jawabnya Iya. kita besar, ya kita harus lebih berdedikasi lagi. Dan juga apa ya namanya itu? Ya, apalagi Loyalitas kan, ya? Iya. Loyalitas. Apalagi kan akhir periode itu. Oh iya. Nah, ini kan tadi sudah disinggung ya, ini kan sudah mendekati nih akhir periode di kepemimpinan Kabinet Takraminaya. Sambil minum ya Kak? Oh iya, boleh. Ini konsepnya santai, jadi boleh ambil minum, makan, boleh. Kalau udah mendekati akhir periode nih, Iya. kira-kira apa ya sejauh ini proker unggulan kalian yang kira-kira proker yang paling berkesan gitu di pengurusan kalian? Yang sudah Terlaksana. Tentunya kalau misalnya yang sudah terlaksana dan cukup sukses, mungkin kalau dari aku adalah Laskar. Karena memang banyak elemen di situ, kita kerjasama dengan pihak fakultas, pihak universitas juga kita kerjasama, dan juga mahasiswa baru. Iya. Dan menggerakkan panitia yang cukup banyak itu menjadi struggle kita, dan tapi itu merupakan kesuksesan kita gitu. Banyak kesuksesan yang diraih lah, dan apa ya, cukup puas gitu sama kinerja dari teman-teman dan seluruh elemen yang berpartisipasi. Apakah program kerja ini sesuai dengan ekspektasi awal atau memang di luar ekspektasi gitu pencapaiannya? Dan macam-macam. Ya tentunya sudah ekspektasi. Karena memang udah Direncanain dan lebih matang. iya. Soalnya kan kalau dulu kan baru ngerintis lagi lah istilahnya dapat alat. Kebetulan kan dulu saya KOC-nya gitu. Dan itu kan nggak ada referensi kan. Dari online 2 tahun jadi offline kan itu susah. Banyak adaptasi yang muncul. Tapi sekarang kan Bangun gitu. iya, kebetulan KOC-nya siapa? Windu itu juga dulu terlibat dari panitia. Jadi ya tahu lah evaluasinya, paham juga. Jadi tahun ini lebih baik dari kemarin atau seperti apa? Atau? Ya, tentunya alhamdulillah lebih baik. Ya lebih baik guys. Ya, oke. Kayak gitu. Dari Kak Raffi, apakah selain Laskar ada lagi nih yang diinginkan atau agenda-agendanya Oh tentu semua berkesan. berkesan semua ya? Karena memang apa ya, menurutku
lebih baik gitu secara progres ya, dan juga konsep di tahun ini kayak itu, karena memang di teman-teman kementerian, menteri maupun dirjen itu banyak yang dari tahun kemarin juga, jadi banyak Pembelajaran. tahu lah kayak gitu, sehingga bisa meningkatkan lagi. Mbak Tiara ini juga tahun lalu, gimana? Iya. Pasti progresnya banyak teman-teman. Iya, kita lanjut gitu. Ini kan tadi kan unggulan. Sekarang apakah ada gitu kira-kira program kerja atau agenda yang awalnya sudah terancang, namun seiring berjalannya waktu ada beberapa kendala, lalu sehingga tidak bisa dilaksanakan. Itu apakah ada? Ada, dan itu memang tidak terencana. Siapa yang mau nggak terlaksana sih, tapi bukan ke tidak terlaksana ya, tapi lebih tepatnya ke terhambat aja gitu, sehingga molor dan ya udah akhirnya tetap jalan kayak gitu, cuman tidak terlaksananya dalam artian Tidak sesuai timeline. Itu mungkin ada beberapa Juga konsepnya case. juga berbeda. Konsepnya ada yang berubah gitu ya. Soalnya menurut saya sendiri, karena memang di organisasi kan kita sambut dengan banyak orang, banyak pemikiran, gagasan, dan juga kesibukan masing-masing. Tapi bukan untuk kita tidak sesuai dengan manajemen organisasi ya. Manajemen organisasi sudah bagus, tapi memang dengan banyaknya teman dan juga banyak case, entah itu ada ujian, ada program-program kerja yang lebih urgent lah. Itu jadi kita juga harus memprioritaskan, sehingga ada beberapa yang timeline-nya memang tidak sesuai. Tapi kita usahakan untuk setiap program kerja yang sudah kita susun untuk tetap bisa berjalan. Tapi kalau secara umum nih gambaran besarnya, apakah selama menjabat ini apa ada kendala secara umum di dalam BEM itu sendiri, dan bagaimana sih cara kalian berdua ini menyelesaikan? Oh banyak. Kendala memang banyak ya. Pasti konflik, kendala kan itu udah pasti lah teman-teman, dimanapun lah. Iya. Bahkan di keluarga sendiri juga pasti Iya. ada konflik. Nah, itu gimana kalian cara untuk menyelesaikannya? Apakah pembagian tugasnya seperti apa? Ya apa ya, sebenarnya kita itu dari awal ya memang kalau namanya waktu jadi nyalon ya, itu kan program kerja sebatas pengetahuan itulah, karena belum tahu masalah apa aja sih yang bakal timbul di fakultas kayak gitu, bukan di BEM-nya gitu. Jadi kita kaget gitu dengan banyaknya problem yang memang harus kita urusi kayak gitu, sehingga ya udah kita bagi peran nih kayak gitu. Ini urusan masalah ini aku gitu, terus masalah ini Agis kayak gitu, dan BEM kita delegasikan wewenang sama menteri gitu untuk sementara memegang kementerian dulu gitu, selagi kita mengurusi masalah yang ada, tapi tetap dalam monitoring kita gitu. Terus apalagi ya, ya itu sih, jadi kayak masalah tingkat fakultas kayak fasilitas, kemudian kemahasiswaan itu kan memang nggak ada apa ya, nggak ada termasuk di grand design kita gitu. Nggak Tapi terbayangkan tentunya juga. kita tetap adaptif ya. Lah iya, Meskipun ada konflik tersebut, kita harus critical thinking, iya. gimana caranya problem solving hal tersebut. Jadi ya kalau bukan BEM siapa lagi gitu. Iya. Jadi ya udah, makanya kita kalau ada masalah itu ya kita carikan solusinya buat teman-teman mahasiswa, bukan hanya BEM aja. Jadi BEM itu nggak hanya bergerak untuk apa ya, Organisasi BEM aja BEM gitu. aja gitu. Tapi ya namanya organisasi eksekutif di fakultas gitu, satu-satunya di tingkat fakultas, masalah yang ada ya harus diselesaikan. Terus kalau mahasiswa ini mau apa ya, mengeluhkan itu ke siapa lagi kayak gitu, kalau nggak ke BEM atau BLM itu, karena kan kalau legislatif lebih ke apa ya, aspirasi, pengawasan. Jadi kalau aku menyimpulin Rafidi nih, kita tuh ada masalah internal dan juga eksternal. Iya, macam Ya, sama. untuk internal sendiri pastinya dari anggota dan lain sebagainya, itu kan pasti ada konflik. Dan eksternal pun kita juga ikut membantu untuk lebih menemukan solusi dan juga membantu ya. Iya. Gak cuma ngomong solusinya, tapi kita juga langsung eksekusi tentang gimana cara membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
sejauh ini nih, sejauh yang diceritain tadi, apakah ada beberapa keputusan yang kalian sesali secara individu? Apa sejauh ini tuh sebagai wapres dan pres itu apakah ada satu keputusan yang harusnya gini nih gitu? Sejauh ini nggak ada sih, kayak kita merasa apa ya, bukan merasa juga tapi melihat apa yang sudah berjalan juga memang tidak ada yang disesali, meskipun itu keputusan yang di luar rencana juga. Ini kan ada seratannya gitu, apa bilang keputusan, ada istilah kuadran lah, kuadran baik benar salah, baik benar baik buruk kayak gitu. Jadi kan apa ya, ya dalam mengambil keputusan itu nggak selalu kita bisa untuk mencapai baik dan juga benar kayak gitu. Tapi kalau ada memang keputusan yang krusial gitu, kita ya coba untuk apa ya istilahnya, mencari solusi terbaik kayak gitu, meskipun itu halnya pada prinsipnya salah tapi ini benar gitu, atau baik ya, kondisinya baik untuk masyarakat maupun siapa gitu. Jadi overall nggak ada yang disesali sih keputusannya. Aku izin nambahin aja sih, karena kebetulan untuk sistem pengambilan keputusan kalau memang itu mencakup banyak aspek ya, kita tuh biasanya lebih ke musyawarah ataupun voting di grup ataupun di kementerian terlebih dahulu. Baiknya gimana teman-teman, apakah ada saran dan masukan sehingga kita nggak cuma misal Rafdi aja gitu, meskipun kami keputusan Rafdi paling tinggi, tapi kita juga tetap membuka musyawarah dengan teman-teman di organisasi. Ya tetap adanya rapat dengan eksternal maupun internal gitu ya. Lalu ini kan biar mahasiswa baru maupun mahasiswa yang akan datang itu tertarik nih di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas ini. Itu apa sih kira-kira benefit dan privilege yang kalian dapat nih selama menjabat sebagai pres dan wapres? Privilege buat kita atau buat apa ini? Buat individu. Ya privilege sebagai BEM Iya. ya banyak. Dari BEM kan bisa kenal temen antar prodi gitu, dalam satu fakultas. Terus bisa apalagi ya berjejaring lebih luas lagi ke ranah universitas juga. Terus bisa yang paling penting itu mengasah skill individu, interpersonal skill. Kayak menurutku game itu bisa menjadi hal yang baik apabila kita bisa memanfaatkannya juga. Jadi tidak tergantung apa ya, ya tergantung orangnya kayak gitu. Tidak pasti orang tersebut masuk BEM mendapatkan apa yang dia inginkan. Tergantung usahanya kan gitu. Nah, usaha-usaha yang udah aku capai itu ya alhamdulillah mengantarkan aku bisa public speaking kayak gitu. Bisa bekerja sama, bisa ambil keputusan, terus bisa apalagi bernegosiasi. Paling apa ya, paling berkesan itu ya aku bisa public speaking. Oh gitu. Atau kalau aku Sama sih, kurang lebih aku nambahin aja sih kalau Rafdi privilege itu menurut aku pribadi ya, itu sama, kita juga dapat soft skill dan lain sebagainya, relasi maupun kita juga dikenal gitu. Kan itu juga sekarang personal branding kan penting ya teman-teman, itu juga membantu kita untuk personal branding. Terus kalau misalnya karena aku lagi PKL, aku kaitan sama PKL di dunia kerja pun, atau kita kan PKL sama aja simulasi dunia kerja. Nah itu pun kita juga diberikan notice sama orang-orang pekerja tentang public speaking, tentang kita menyampaikan inovasi buat perusahaan tersebut. Itu juga kita di notice dan juga diapresiasi. Itu kan juga privilege. Alhamdulillah aku dulu belajar di BEM, belajar organisasi, belajar komunikasi, sehingga pas di dunia kerja karena vokasi kan pasti siap kerja. Iya, siap kerja. Jadi saat di dunia kerja saya siap untuk bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran saya, yang dianalisis dan sebagainya. Iya, sama ini juga privilege-nya kalau jadi anak BEM itu bisa dapat undangan. Bukan undangan sih, lebih ke tepatnya apa ya?
apa kerjasama? Kerjasama. Iya, Sama. bisa diajak kerjasama oleh siapapun. Kayak gitu. Karena Relasi ya jadi lebih. BEM itu terus apa lagi ya? Privilege jadi anak BEM itu bisa ngikutin acara-acara dari luar itu. Iya. Pengalamannya sangat-sangat penting gitu kan. Jadi Gini. delegasi lah. kayak gitu. Bener. Nah, ya. Dan ini mungkin yang paling penting ya, teman-teman kayak pengen kerjasama dengan pihak manapun, platform manapun, kalau bawa nama BEM itu kayak lebih gampang gitu ya, lebih mudah Jelaskan kan. Oh, oke gitu. Dari anak institut mahasiswa yang langsung dibawain, langsung ada dekanatnya, itu kan lebih terpercaya lah teman-teman daripada platform lainnya. Nah tadi kan itu kan ada perubahan signifikan ya untuk individu dan untuk pribadi dari Kak Raffi dan Kak Agis. Lalu apakah untuk lingkup mahasiswa vokasi sendiri itu apakah ada perubahan yang signifikan selama masa kepengurusan Kak Raffi dan Kak Agis? Ya insya Allah menginspirasi. Iya, banyak perubahan signifikan. Apa nih ya kira-kira apakah ada program kerja atau agenda yang bisa karena kepengurusan kalian berdua jadi Berdampak gitu ya. berdampak besar gitu untuk mahasiswa. Capaian berarti ya. Betul. Capaian kabinet Saklabinanya itu apa? Yang aku atur, kita atur, kabinet atur itu bagaimana caranya setiap program kerja di BEM itu bersifat praktik. Oke. Jangan cuma seminar kayak di Teori kelas gitu kayak ya. karena ya apa bedanya, mahasiswa juga boring gitu. Jadi kita implementasikan Mengemas. prinsip apa ya, learning by doing gitu. Misal dalam program kerja berdikari itu kan aku tuntut buat jangan cuma seminar aja, tapi at least mahasiswa ini berinteraksi atau apa kayak gitu, praktek gitu, supaya lebih paham tentang materi yang dibawakan. Itu ya saya rasa yang ikut program kerja kami ya ada perubahan signifikan ya kayak gitu. Terus apalagi? Bahkan aku sendiri, aku kan juga pasti ikut ya program kerja yang sudah direncanain itu banyak perubahan, kayak sambil belajar juga meskipun kita yang mengadakan acara tersebut, iya kan? Iya. Dapat insightful baru. Jadi nggak cuma buat teman-teman di luar, tapi teman-teman yang di organisasi atau di BEM juga belajar. Bisa bahas tentang public speaking tuh, kita juga dengerin kan pemaparan. Oh, jadi public speaking itu ada tips and triknya, intonasi dan sebagainya itu banyak gitu aja. Terus selain itu mungkin yang signifikan Mas Raffi, Yang kira-kira sangat-sangat berdampak gitu. Apakah ada agenda? Advokesma ini berdampak. Kesma. Kita juga membantu Iya, dan Kesma. dan Kesma banding UKT. Ya, dan Kesma itu beasiswa. Iya. Terus juga kemarin ini kan kalau ada ya, kalau bisa dilihat di Instagram kami itu kita setelah ada press release terkait sekre dari semua himpunan yang di Vokasi. Ini untuk kalian yang belum tahu, jadi sebelumnya Vokasi itu hanya memiliki beberapa sekre aja untuk prodi bisnis. Namun gara-gara kepemimpinan dari kedua narasumber kita, yaitu ada Kak Raffi dan Kak Agis, alhamdulillah berhasil untuk mencapai semua himpunan yang ada di Vokasi berhasil untuk mendapatkan share gitu teman-teman. Nah, ini saya ada pertanyaan, gimana sih cara kalian untuk mencapai capaian tersebut? Apakah ada kendala, bisa diceritakan? Sorry, bentar ya. Tadi kan sedikit ngoreksi, bukan gara-gara kabinet kami ya, bukan ya teman-teman. Memang dari kepengurusan kabinet tahun lalu dan sebagainya itu juga sudah mengadvokasikan terkait pentingnya pemilikan sekre untuk Pakmawa yang ada di Fakultas Vokasi. Tapi memang karena memang di sini kita juga ada tips and trick ya tentunya. Tata cara, alhamdulillahnya tuh pada tahun kami terrealisasikan. Mungkin untuk mengeksekusi bisa dilihat sama Raffi sih. Gimana step by stepnya Iya. gitu. Jadi apa ya, ini bukan kerja kita aja, Iya. tapi kerja kolaborasi sama teman-teman Hima juga, baik yang belum punya maupun yang sudah punya. Ya kita coba bangun kesadaran bersama lah, solidaritas itu. Bagaimana kita sadar bahwa ini loh teman-teman kita belum punya hak sama yang kita sudah punya gitu, sekre kayak gitu. Oke, mari setelah itu ya ayo kita sama-sama gitu bareng-bareng buat mewujudkan pengadaan sekre itu kayak gitu. Dan sebenarnya ya apa yang dikatakan Adik Agis juga benar gitu. Kalau bukan Di kabinet kami aja, tapi udah tapi isu ini dari ibaratnya kita
kita apa ya, sebagai pemahat batu lah kayak gitu. Diketukan 100 itu baru mulai pecah. Itu bukan karena ketukan 100-nya. Tapi iya, dari 1 sampai 100 itu juga terhitung. Jadi dari kabinet-kabinet sebelumnya juga udah ada dorongan, ya kita akhirnya mendorong lebih Kuat jauh lagi dari gitu ya? itu. Iya. Nah itu apa ya? Dibutuhkan jiwa apa ya? Pantang menyerah yang tinggi gitu. Lalu gimana caranya batu tadi bisa pecah? Itu seperti apa? Apakah proses-prosesnya seperti apa? Selain kolaborasi dengan himpunan tentunya, jadi kita kerjasama dengan 19 prodi. Iya, saya banyak belajar sih dari teman-teman tuh gitu, dari teman-teman fisik, terus teman-teman lainnya BEM-UNER gitu. Kayak mereka tuh kok bisa gitu mengadvokasikan suatu hal sehingga terrealisasikan gitu. Dan saya banyak belajar dengan teman-teman tuh gitu, kayak oh ternyata harus didesak dengan cara begini kayak gitu. Oh ternyata diplomasinya begini kayak itu. Kita audiensi terlebih dahulu ya, kemudian menyatukan pandangan, setelah itu kita buat pernyataan sikap kayak gitu, secara bersamaan. Karena kalau Cuma kita aja ya nggak akan dikirain kita aja yang butuh ya. Iya kan itu namanya people power. Jadi gitu ya, strateginya seperti itu. Iya, untuk lebih lanjutnya bisa belajar bareng aja gitu. Diskusi aja. Oke, kita diskusi bareng. Apalagi jadi keinget juga itu terkait dengan parkiran juga. Oh iya, program Srikana itu ya. Itu kan jadi keresahan kita juga gitu. Kenapa sih harus Bayar. gitu? Gitu. Agak susah. Ini yang belum tahu teman-teman, jadi sebelumnya ada beberapa isu yang kita dengar gitu, tentunya di BEM terkait parkiran di Srikana yang khususnya di hari weekend itu berbayar. Minggu. Oh iya, weekend, jadi setiap hari Minggu aja. Kayak gitu. Karena memang katanya petugasnya itu libur gitu. Gitu. Jadi tugasnya. Tapi setelah kita resah menyampaikan ke fakultas, nggak ada jawaban, akhirnya kita menyampaikan ke universitas yang nggak sama kamu juga gitu. Dan ternyata jawabannya berbeda kan. Ya udah, akhirnya kita sampaikan lagi ke fakultas dan akhirnya ya dapatlah hasil kayak gitu. Mungkin itu juga karena surat edarannya itu dari ini ya apa? Dari universitas langsung. Iya, itu langsung. Kayaknya tiap bukan hanya vokasi aja. Feeling gue doang gitu. Karena memang surat edarannya dari direktorat gitu. Yang mengalihkan parkir hari Minggu itu nggak ada lagi, Sabtu Minggu itu nggak ada lagi di Srikana. Meskipun itu apa ya? Ditetapkan sebagai Sabtu itu masih jadwal yang bisa dikerjakan. Ya. Jadi full dipelangi gitu. Jadi kebijakan itu jadi umum gitu loh buat semua fakultas. Tapi itu adanya setelah kita ya ngomong gitu tadi, audiensi itu tadi, advokasi. Jadi memang kita sebelumnya melakukan advokasi teman-teman. Awalnya ke pihak fakultas dulu, namun tidak ada jawaban yang signifikan. Lalu kami langsung meminta bantuan juga ke BEM Universitas Erlangga untuk membantu. Lalu disampaikan alhamdulillah sampai di pihak direktorat Satprasnya. Jadi dibantu oleh direktoratnya, lalu dikeluarkan surat edaran seperti itu ya. Iya, betul. Oke, selain agenda tadi, apakah ada lagi yang sekiranya memang itu penting untuk mahasiswa vokasi dan perubahan pencapaian? Lupa sih. Coba ingat. Untuk pencapaian mungkin kita kemarin untuk banding UKT. Untuk banding UKT, alhamdulillah kita bantu mendelegasikan beberapa himpunan. Mungkin ini bisa dijelaskan sama Kak Tiara ya. Itu juga merupakan alhamdulillah kita banyak membantu untuk teman-teman yang ada kesulitan dalam finansial sehingga dibantu dalam urusan pendanaan. Itu juga kan pencapaian ya. Iya betul. Terus kita juga setelah sudah untuk Srikana. Oh iya. Srikana kenapa? Srikana. Oh iya. Itu advokasi PKS Srikana. Jangan ngelamun tuh. Ini bukan parkirnya, namun PKR di depan Srikana. Kita juga membantu untuk
mengiring lah apa ya, Memperjuangkan. memperjuangkan. Jadi pada prinsipnya kita berusaha untuk apa ya, Peka, cari gitu. tahu gitu landasan jelasnya itu kenapa PKL ini harus digusur kayak gitu. PKL SDKM itu pedagang kaki lima. Dan karena kita nggak dapat jawaban yang pasti, gitu, nggak dapat jawaban yang berlandaskan dengan suatu hukum apapun, jadi ya kita resah aja gitu. Ya kita membela rakyat-rakyat yang di sana gitu ya, meskipun mereka apa ya istilahnya nggak tahu punya izin atau enggak gitu, tapi mereka kan istilahnya Bekerja. butuh iya mata pencaharian gitu. Maka dari itu kita BEM Vokasi sama BEM Visip dan lainnya juga itu bantu gitu, mengawal sampai ke DPRD Komisi B juga itu. Ya, akhirnya apa ya dapat realisasinya dari poin tuntutan yang kita bawa. Salah satunya itu tetap memberikan apa ya lahan atau kesempatan buat teman-teman Para para pedagang. pedagang ini dagang gitu, meskipun ya memang nggak ada tempat secara pastinya gitu. Ya terbukti kayak ada pakai gerobak, ada pakai apalagi mobil kayak gitu, mobil kolbak atau apa namanya di sini, Iya, iya. Apa itu namanya? Lupa aku. kol buntu. karena itu ya. Iya. Iya. Itu alhamdulillah lah sedikitnya kayak gitu. Itu ada diperbolehkan tetap bisa mencari mata pencaharian untuk biayain keluarganya. Jadi nggak tiba-tiba di cut off, gak boleh dagang itu kan. Ya kita kan juga mikirin ini kalau Nasibnya digusur ya mereka kemana gitu. Lalu ini kan sudah selesai dilaksanakan, ada program kerja yang mengundang mahasiswa internasional gitu. Nah itu gimana caranya dan tips and triknya agar bisa terjalan sesuai dengan rencana seperti apa? Ini dari kementerian apa juga bisa dijelaskan? Internasional. Iya. Oh, Net City ya. Iya. Oh iya, Net City. Jadi ada program kerja Net City yang dulunya itu memang program kerja dari BEM, Kementerian Medcraft. Medcom dulu. Iya, Medcom. Cuman di tahun ini itu Alhamdulillah. diikutkan ke lomba membuat program kerja skala internasional. Kalau bahasa Indonesianya integration itu. Yang diselenggarakan sama AJI atau Global UNER. Alhamdulillah proposalnya itu lolos gitu. Lolos akhirnya ya dapat pendanaan. Ya. Dan kewajibannya ya itu harus Itu salah satu pencapaian juga kan ya. Jadi Iya. berhasil untuk memenangkan di lomba program kerja skalanya internasional. Jadi mau izin memberikan tambahan aja dari yang Raffi jawab tadi. Jadi untuk tips and trick sendiri, memang karena kita untuk setiap program kerja yang di fakultas vokasi tentunya itu kita tentunya identifikasi permasalahan terlebih dahulu, dan kemudian kan menyusun program kerja itu ada latar belakangnya. Alhamdulillah itu bisa dimasukkan di skala internasional yang mana terkait tentang media kreatif, yang mana di seluruh dunia pun juga butuh tentang pengetahuan tentang media kreatif. Jadi alhamdulillahnya itu program kerja kita, permasalahan yang kita angkat dan juga solusi ya, program kerja itu sangat diskursif, itu tuh bisa diterima di skala internasional. Iya, sama pengalaman juga. Iya. Pengalaman ikut juga pernah menangin integration. Jadi sedikitnya bantu juga. Ya sih, pengalaman di MH ya kan. Iya. Di MH K3 juga pernah di integration. Jadi lumayan ada pengalaman. Kemarin juga ada pendanaan gitu, jadi memang memungkinkan untuk mengundang mahasiswa internasional lalu membuat Sama tahun ini tuh banyak kolaborasi sih. Iya. contohnya seperti kolaborasi yang terbesar mungkin bisa diceritakan. Yang pertama kali kita kolaborasi itu sama ini apa? PES, Iya. Future Entrepreneur Summit itu Yang kita diadakan sama Jadi menyelenggarakan. Wafa itu Iya. dari Itu ngadain Surabaya Creative Planner Festival. Jadi lingkupnya Surabaya untuk mahasiswa Surabaya. Menghadirkan kurang lebih 8.000 berapa ya? 1.600 peserta. peserta yang Dari seluruh Surabaya, mahasiswa Surabaya. Alhamdulillah sukses. Nah, itu di awal periode ya. Iya, di awal periode. Kita bulan Maret ya, gitu. Kalau enggak April. Maret April ya. Itu apa lagi sih? banyak, kita juga beberapa apa ya, bank itu juga kita kerjasama. Kemarin kita baru-baru inilah Oh iya, BRI sama Iya, BRI Bank kita BRI. ngadain
BRI Kampus Roadshow. Jadi acara apa Ya, ya? kolaborasi. Iya, jadi Ada lomba. lomba futsal, lomba melukis, Ada talent. buat talent juga, itu banyak dari vokasi juga. Saya kerahkan juga. Terus apalagi penampilan dari Ran. Ya, ada artisnya gitu loh, Kak. Jadi kita membantu menjadi volunteer gitu kah atau Enggak, kolaborasi. Kita kolaborasi aja? Lalu tadi kan plus-plusnya dan keunggulannya. Lalu apakah ada kendala lagi nih di setiap contohnya tadi kita kembali lagi ya untuk membahas terkait press release dari Warga Tarian. Itu apakah ada yang belum terrealisasikan gitu ya? Dari Tarion sudah terbentuknya Sikre, apakah ada yang kurang dari fasilitasnya dan seperti apa? Iya, Sangat kurang, kurang ya. sebenarnya nggak salah juga sih, capaian kita kan dapat sekrenya gitu. Ya, tapi mungkin itu masih proses. Masih proses. Tapi kami juga tetap terus mengawal tentang fasilitas untuk kesamaan lah. Iya, udah ada ruangannya, ada AC-nya, ada karpetnya. Sementara itu. Sementara ini, tapi tetap kita memintakan hak-hak tersebut. Iya. Kita juga tetap mengadvokasikan hal-hal yang dibutuhkan oleh teman-teman himpunan, karena kan nggak mungkin cuma karpet aja sama AC, pasti butuhnya tentang lemari dan lain sebagainya, karena itu merupakan fasilitas yang seharusnya di Sekre itu ada. Tapi apakah sudah dikomunikasikan ke pihak terkait atau seperti apa? Sekarang masih dalam proses apa? Untuk kelengkapan itu Adis biasanya. Kalau untuk perlengkapan kami selalu komunikasikan, tapi karena memang udah di akhir tahun dan ada penutup Tutup buku gitu. dan itu jadi kendala di kami. Iya, jadi kita coba menghimbau aja Ya, mengimbau ke pihak dekanat untuk di awal tahun itu anggarkan seperti itu. Tadi kan disinggung ya bahwasanya ini sudah akhir tahun dan buku buku atau sudah mendekati demisioner. Lalu gimana sih kesan dari setiap individu ini? Nanti satu gitu ya, kesan dari memimpin sebuah organisasi besar itu seperti apa? Mungkin bisa dari Agis dulu atau Raffi dulu boleh? Kesan apa? memimpin satu organisasi itu. Dia lelah ini pemimpin kita. Ya, seru banget. Banget. Bersyukur dan juga berterima kasih banget sama teman-teman BEM, teman-teman Ormawa yang sudah bersama-sama berjuang gitu buat kepentingan mahasiswa itu, karena kita kan bekerja kan bukan buat kita sendiri toh. Kalau hasil buat kita sendiri kan ibaratnya bonus saja gitu, tergantung perjuangan kita. Jadi bisa mungkin aku ngajak terus gitu mahasiswa untuk kita lakuin apa yang harus kita lakukan aja gitu. Insya Allah kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, ya kita juga dapat gitu kemampuan yang kita lalui juga. Itu sih mungkin dari Andi. Pesan aku kurang lebih sama kayak Raffi, seru, dan juga pasti kalau misalnya di organisasi pasti ada suka duka, kayak ya pastilah kita ada pasang surut, bagaimana menjalankan dinamika di organisasi seperti itu. Dan tapi overall alhamdulillahnya kita dapat sampai akhir demisioner ini, kita tetap masih bisa dengan cepet ya Nggak terasa gitu ya tiba-tiba udah. cepet. Awal itu kita takut belum ngadepin program ini itu. Biarin Berjalan dan alhamdulillah mencapai dengan sesuai ekspektasi kita. Nah, itu alhamdulillahnya juga, dan banyak pembelajaran juga yang aku dapetin. Ya itu aja sih pesannya. Kemudian kesannya nih, lalu apakah ada pesan untuk teman-teman mahasiswa dari Fakultas Vokasi itu yang ingin mendaftarkan BEM? Bagaimana? kesannya, ya aku sering berpesan juga, bukan kali ini aja, tapi ya tiap kali ketemu itu ya pasti berpesan. Bahwasanya suka dan duka ya lebih tepatnya, duka itu ya itu anggaplah sebagai bagian dari proses gitu. Karena keberhasilan tidak mungkin dilalui tanpa merasakan kegagalan.
kayak gitu. Pembelajaran terpenting kan dari pengalaman kayak gitu. Pengalaman itu tidak selalu yang apa yang sukses atau apa yang kita harapkan juga itu kadang tidak tercapai, dan itu juga bukan suatu kegagalan, tapi itu bagian dari proses menuju kesuksesan kayak gitu. Tanya gitu. Jadi terus pesan apa lagi ya, mungkin capek ya organisasi itu yang sering terdengar, dan namanya organisasi ya apalagi BEM pasti non profit gitu. Kita nggak dapat profit apa, justru kita Realistis aja. mengeluarkan waktu, Tenaga, iya, terus pikiran. sama kuliah juga bagi waktu, PKL, makan. Jadi saya apa ya, kasih apa ya, makna lah bahwa kita itu ya punya tanggung jawab yang mulia. Ingatlah waktu kita daftar BEM itu mau apa gitu. Kan bukan buat seneng-seneng gitu. Ya seneng-seneng itu bagian dari hasilnya, tergantung perjuangan kita. Terus kalau kalian capek ya alhamdulillah, karena tandanya teman-teman ini udah kerja keras gitu, udah susah payah. Kalau belum capek ya mungkin perlu dicapekkan lagi. Jadi harus ekstra. Dari aku pesannya, menurut aku buat teman-teman yang ingin melanjutkan pengurusan BEM, kalian banyak ambil kurang lebih aja gitu. Ya, kurang lebih sama sih sama Raffi, tapi izin aku nambahin aja, untuk kepengurusan kami kalau misalnya ada baiknya bisa diambil lagi ataupun diteruskan. Kami harap itu semua bisa diteruskan lah ya, baik-baik menurut kalian dan masih relevan dan masih bisa diteruskan. Kalau untuk yang jelek-jeleknya boleh tuh digantikan. Inovasi dikembangkan. Iya, diinovasi boleh. Jadi aku harap kegiatan ataupun program kerja yang sudah kita buat itu dapat terlaksana lagi, bahkan lebih baik lagi seperti itu. Oke, seharusnya ini itu adalah pertanyaan penutup teman-teman. Tapi dari saya sendiri ini ada satu pertanyaan nih yang Monggo, saya ingin tanyain tanyakan aja. ini secara pribadi ya. Gimana sih cara kalian buat mempertahankan semangat organisasi dari awal hingga akhir? Karena kan memang biasanya ini teman-teman itu di awal kepengurusan itu pasti masih menggebu-gebu semangat untuk berorganisasi tentunya. Lalu menuju ke tengah hingga ke akhir tiba-tiba itu biasanya mulai menurun semangatnya. Itu gimana cara kalian untuk tetap mempertahankan semangat itu? Dari awal ya. Untuk kami sendiri atau Untuk kita sharingkan gimana tips and triknya atau Dulu aku itu diajarin kalau dimanapun ya harus punya impian. Impian dalam artian capaian lah. Capaian individu maupun capaian untuk yang kita geluti itu buat BEM, buat fakultas. Tapi kita juga jangan lupa capaian individu ini apa itu. Karena itu yang menjadi dorongan diri sendiri juga. Ketika lagi kamu down. lelah, ingatlah aku ini pengen jadi apa, pengen mencapai hal apa kayak gitu. Sehingga itu yang menjadi motivasi dari diri aku sendiri gitu. dorongan gitu ya? Dorongan bisa. gitu. Dan akhirnya aku tularkan nih ke teman-teman dari awal. dari awal Welpat ya? Iya, Welpat. Teman-teman ini harus punya capaian. Tentunya teman-teman di sini kan kerja buat fakultas, buat mahasiswa. Tapi jangan lupa juga tentukan capaian sendiri. Supaya apa? Teman-teman nanti ketika lelah mengerjakan sesuatu yang mungkin itu tidak langsung berdampak pada teman-teman, itu teman-teman akan teringat itu. Ada tujuan tersendiri. Sehingga menjadi dorongan, oh iya aku nggak boleh nyerah nih. Oh iya aku harus tetap berjuang supaya namaku baik dan juga program kerjaku juga baik kayak gitu. Itu sih tipsku. Kalau dari Kak Ani sendiri? Kalau dari aku sendiri pasti menurut aku kayak wajar lah kalau kita lagi mengeluh ataupun lagi down, ada fase semangat, ada yang pengen Capek gitu kan ya, Kak? capek. Menurut aku itu udah hal yang wajar, tapi bagaimana kita tetap menyadarkan komitmen yang dari awal teman-teman katakan di interview saat itu, kita juga tetap mengingatkan komitmen tersebut. Dan saat pembentukan kita juga selalu bertanya apa sih yang kalian ingin capai,
tentang impiannya tadi dan juga apa sih komitmen kalian untuk ada di mahasiswa fakultas vokasi, sehingga refreshment aja sih. Sama ini sih tipsnya, jadikan organisasi itu rumah untuk sharing, untuk apa ya, melepaskan penat lah. Karena kita sebagai pengurus juga, pimpinan juga ya, nggak punya apa-apa gitu. Kita nggak punya harta atau apa gitu buat menyenangkan teman-teman gitu. Itu kita harus bayar kas, itu juga nanti akhirnya buat kita sendiri di penutupan gitu. Tapi ya itu, kita harus bisa memanfaatin organisasi itu sebagai rumah kita, sehingga kita iya bisa membuat nyaman dan juga apa ya, Bisa melepas penat lah di situ juga. penat itu. Bahkan kadang aku kalau misalnya lagi penat di prodi ya, kayak malas nugas gitu, aku biasanya ke BEM, ke sekre ke sekre ataupun ngurusin teman-teman lah. Iya. Itu malah ngerasa kita jadi ngelepas penat di situ, nggak cuma teori-teori yang bosen kadang, tapi nggak boleh bosen. Sana juga nggak apa-apa, Kita main-main di sering sini. Enak kita ke BEM buat melepas penat. Jadi saya simpulkan itu kita tetap membangun bonding antar anggota sehingga kita bekerja dengan nyaman namun tetap dengan target dan profesionalitas yang tinggi serta mengingat tanggung jawab dan komitmen dari awal gitu ya. Iya. Betul. Oke. Sepertinya harus sampai sini aja karena juga keterbatasan waktu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita hari ini Edwin sekarang dari Aziz. Semoga kedepannya keinginan yang akan dicapai tercapai, lalu semoga sukses untuk kedepannya. Terima kasih telah hadir. Oke, terima kasih Fox. Terima kasih sudah bertahan dari awal hingga akhir. Bye bye. Ada